Mang katanya, kunaon ada yang nyisir. Siap. Ada yang nyisir katanya, ada cewek lagi nyisir di depan cermin kita. Jadi saya tuh berani mengorbankan diri untuk ripuh gitu. Yang penting saya bisa tidur nyaman. Bukan mengorbankan diri, melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap positif. Apalagi dalam sekarang suasana sedang seperti ini, sehingga banyak yang menjerit gitu, ya. Termasuk kita yang dulunya suka jalan-jalan, tidur di hotel walaupun dibayarin gitu kan. Sekarang sudah 2 tahun kita tidur di rumah dan nggak ada yang bayar di rumah juga gitu. Dulu kita sampai sombong gitu nyamang, sampai bosen tidur di hotel. Kadang-kadang sempat bukan mengeluh jadi ke Allah, ya Allah, ketika kita lagi banyak-banyaknya job dulu, ya Allah, cinta pengen istirahat barang sehari 2 hari gitu. 2 tahun. Kalau Allah diijabah, nggak tanggung-tanggung udah 2 tahun istirahatnya. Bukan 2 hari, 2 tahun. Ya terkait dulu Mang, waktu kita masih banyak-banyak ya kerjaan gitu kan ya. Masih panggilan kerang-kering untuk ngisi kelas ataupun outdoor. Cowok panggilan lah gitu. Saya pernah punya pengalaman. Pengalaman waktu dapat panggilan gitu. Dipanggil dulu sama daerah mana Mang? Di Bandung Utara lah, di Bandung Utara di salah satu hotel. Jadi ceritanya dulu saya di bulan November atau Desember gitu. Pas lagi musim-musim. Nah, 2018 bulan-bulan itu kan kita panen biasanya kan. Bulan-bulan akhir tahun itu kita panen, training, terus atau sekedar gathering gitu kan. Nah waktu itu hari Kamis, saya ingat hari Kamis, waktu saya ngisi kelas sebuah perusahaan kecap besar yang gambarnya burung. Ya. Nah itu waktu istirahat sekitar jam 4:30 lagi ngopi di warung, ada senior telepon, "Dra, lu kosong kapan? Besok." Anjir, cuk orang teh. Di mana? Di Bandung, tapi malam ini itu harus prepare langsung ke Bandung. Kegiatan waktu itu di Cipanas, malam harus udah ada di Bandung, walaupun memang kegiatan itu close jam 5 lah waktu itu. Duit ya, gitu kan. Lumayan ya. Udahlah, siap. Wah, berangkat. Tapi jam sekian harus sudah di hotel karena kita prepare. Hotelnya gitu. Berangkatlah. Saya ke sana gitu, naik motor. Sendiri ya? Sendiri. Tapi di sana udah ada teman-teman, ada 4 atau 5 orang teman fasil, 2 orang cewek, 3 orang cowok. Tapi yang cowok itu katanya besoknya nyusul karena mereka juga ada kegiatan. Si fasil yang cewek 2 orang sudah duluan. Saya cowok satu-satunya malam itu. Pangganteng Panggantengna waktu itu. Jadi alhasil saya disediakan 1 kamar ke panitia. Sorangan ya. Sendiri saya disediain sama panitia. Ya pengennya disatuin sama lain cewek gitu, tapi ya seperti itulah. Anta di muka. Oke, saya berangkat sekitar jam 5 waktu itu. Jam 5 atau setengah 6 gitu saya nggak pulang, izin ke istri dari tempat kegiatan, saya langsung berangkat ke Bandung. Sekitar jam 5, 6, 7, 8 lah, 3 jam perjalanan, jam 8-an saya nyampe. Saya nyampe di hotel itu tanpa mencari-cari jalan karena memang ke daerah situ mah relatif sering gitu kegiatan. Jalan alternatif Juga sudah tahu gitu kan. Berangkatlah ke sana sampai sekitar jam 8, check in atas nama perusahaan kamarnya yang disediakan oleh panitia untuk saya dan 2 orang cewek gitu kan sudah ada. Kebetulan saya datang duluan.
nggak lama si cewek-cewek datang gitu ya, selang-selang setengah jam gitulah. Ceweknya itu orang Bandung dekat nggak? Satu Bandung, satu Bogor. Itu Bandung, satu Bogor. Si Gana mah si cewek yang dari Bogor itu sudah nyampe, cuman biasa cewek tunggu-tungguan lah gitu. Nah saya masuklah jam 8 itu ke kamarnya nomor sekian gitu. Tanpa, jadi hotel ini mah banyak cerita dari teman-teman. Gitu. Ini silakanlah kalau teman-teman yang merasa gitu ya. Pasti hotel kegiatan di mana, di hotel anu hotel Jurig cina gitu kan. Ya mereka sudah ngalamin. Mereka sudah ngalamin semuanya. Mungkin ya sudah ngalamin lah gitu ya. Hotel Jurig lah cina. Ya saya juga waktu itu cite oke sih gitu. Saya masuk kamar ya rebahan langsung ke mandi dan naon biasa kan gitu. Walaupun ujung-ujungnya pasti mandi di hotel, ada air panas deh, ada air panas. Fasilitas gitu. Mandi juga yang biasanya 5 menit jadi 20 menit atau sejam gitu. Ngelom dia. Nah, masuk kamar gitu. Pas saya rebahan, itu belum mandi waktu itu, si cewek-cewek datang. Dan kamarnya itu berselang 2 kamar dari tempat saya. Tapi masih jadi lorong gitu ya, lorong. Satu bangunan. Ini kamar saya, ini kamar, nah depannya. Jadi seberangan tapi kepisah gitu. Mereka masuk dulu, saya hello kita segala macam. Tutup kamar kembali. Kamar lu mana? Sebelah sini, kata si cewek-cewek itu. Masuklah saya ke kamar. Mandi. Nah pas saya mandi, saya tuh orangnya penakut. Jadi udah kepikiran macam-macam aja. Karena sudah banyak yang banyak yang cerita gitu. Mandi, nah di situ ada suara gebrak-gebruk di kamar, gitu ya, suara lah bersuara. Wah, saya pikir cewek-cewek masuk nih karena udah biasa. Artinya bukan biasa ngapa-ngapain kalau kegiatan itu kita masuk saling masuk kamar itu udah biasa gitu. Tapi positif kalau kita mah di kegiatan kayak gitu kan. Ya saya merasa ada teman lah, gitu ya. Pas ada teman, pas keluar kamar, selesai gitu udah beres mandi, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Terus saya berpikiran mungkin si cewek-cewek tadi masuk terus keluar lagi gitu. Dan nggak ada orang, kamar nggak pernah dikunci gitu. Dan malam itu hotel relatif sepi. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Biasa dandan segala macem. Terus pas dandan nyisir gitu kan, asa ayah gitu, kayak ada yang di kaca gitu. Kayak bentuk kacanya tuh, hotelnya nggak lama nggak baru juga sih. Jadi kacanya tuh kayak ornamen lama gitu. Iya. Gitulah sih. Kayak yang di Bogor terakhir kita tuh kayak ada motif-motif gitu. Motif lama gitu. Kareret gitu. Kayak ada yang melintas gitu. Ya karena saya mah memang pada dasarnya pemalu gitu ya, pemalu. Langsung lah pakai baju, segala macam langsung ketrok ke kamar cewek. Gitu. Saya ke kamar cewek. Agak lama buka, mungkin mereka lagi mandi atau apa gitu kan. Masuklah saya cerita ke si cewek-cewek ini. Namanya Dewi lah gitu ya, si Dewi jeung si Yani gitu. Di kamar saya begini barusan katanya nakut-nakutin kata si cewek-cewek itu. Enggak, benar kata gue kan. Kalau bisa lu yang tidur di kamar gua atau gua tidur di kamar lu nih. Enak aja modus gitu kan. Padahal modus takut gitu. Ya. Terus ya sudah ngobrol-ngobrol segala macam, bikin kopi, nonton TV sambil ngobrolin kegiatan buat besok karena kebetulan saya juga sudah pegang rundownnya. Nah, saya keluar lagi, masuk kamar lagi lah, masuk kamar lagi sambil dengan rada-rada sian ini masih rada-rada sian, teleponan sama istri segala macam. Nggak lama si cewek-cewek yang 2 ini langsung masuk, ketrok, nggak ketuk pintu, masuk kamar saya sambil terengah-engah gitu. Ada apa? Yang mandi itu, si Yani katanya waktu di kamar mandi ngelihat kayak di kaca ngelihat juga. Mau aku bawa omongan gua tadi gitu kan. Enggak, beneran Mang. Nah, terus gimana nih? Kita tidur satu kamar atau gimana? Ya kita pikir-pikir lah katanya gitu. Udah pada makan belum?
belum itu belum makan, yaudah kita cari makan dulu. Keluarlah kita cari makan segala macam sambil ya nggak gosip mang, bergosip bahwa hotel ini memang begini. Sebenarnya udah pada tahu Udah sebenarnya. pada tahu, yakin teman-teman seprofesi kita itu udah pada tahu di hotel itu gitu. Nah, jadi hotelnya tuh gerbang depan, lah kiri pos satpam, kita masuk agak ke depan, agak jauh sekitar 100 meteran. Terus sebelah kanannya itu resepsionis, nah sebelah kiri ada bangunan yang gelap. Secara bangunan masih bagus atau Masih bagus, cuman bukan hotel baru memang. Bukan hotel baru. Nah, setelah makan masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar, saya masuk ke kamar. Si cewek-cewek masuk ke kamar cewek-cewek itu, mereka lari lagi. Sambil nyaan, aing merinding ya, walaupun saya nggak lihat waktu itu ya, karena di kamar mereka. Mang katanya, kunaon? Ada yang nyisir. Siap. Ada yang nyisir katanya, ada cewek lagi nyisir di depan cermin kita. Mereka baru buka pintu, ngeliat cewek nyisir gitu. Yang nggak menampakkan wujudnya, nggak menampakkan mukanya. Rambutnya panjang, tapi kata dia rambutnya panjang aja, lagi nyisir. Terus siapa yang masuk kamar kalian, yang punya kunci kalian? Nggak mungkin kan orang lain. Ya, kan yang kayak gitu mah bawa apa pakai Punya kunci akses sendiri. Kalau jalan pakai skateboard, yang pakai layang gitu. Akhirnya kita diskusi, ngobrol-ngobrol, ya udah kita satu kamar aja. Kata saya. Pucuk dicinta lampi gitu. ya. Tapi mereka mau cina gini aja. Saya tuh kalau di dunia pekerjaan emangnya dikenal cowok paling baik. Dikenal cowok paling baik. Kata diri sendiri. Enggak, sok tanya lah teman-teman hasil yang cewek gitu. Pokoknya kalau ada Om Indra mah enak. Pernah ada satu pasti bilang, kalau yang lain teman kita ganti baju pada nungguin, kalau Om Indra mah keluar kamar Oh iya, tahu diri gitu kan. Nah ya akhirnya walaupun kita janjian tidur satu kamar, tapi ya tetap saya nggak enak. Saya nggak enak. Dan mereka memaksakan gini aja, kalian mau tidur di kamar saya atau tidur di kamar kalian sendiri. Kata mereka ini tidur di kamar sendiri aja. Tapi dengan pintu dibuka, kurang tuh mau beres pintu dibuka mah. Udahlah katanya nggak apa-apa, katanya atau kita tidur buka kamar lagi lah, nggak apa-apa bayar sendiri katanya. Ya udahlah, akhirnya mereka buka kamar lagi, tapi ya cek saya tidak percuma mau tidur di kamar saya pun saya juga udah ngalamin gitu di hotel itu. Ya udahlah mereka tidur di dekat resepsionis, buka kamar lagi. Entah itu bergennya mereka ditukar atau gimana, nggak tahu lah. Tidur dekat resepsionis. Nah saya kan tidur di kamar saya sendiri, memberanikan diri. Semakin malam gitu kan, saya merasa kok kayak ada yang merhatiin gitu di kamar. Itu sih mungkin hanya bawaan mereka, hanya apa ya, hawa gitu, hawa suasana gitu ya. Apalagi udah ngalamin, dan yang paling besarnya sih sugesti masuk teh cerita dari semua teman-teman gitu kan. Pas malam-malam itu ngalebat deh mang, ngebayang lagi astagfirullahaladzim, cai kembacarannya. Saya itu orang penakut tapi akal nggak pernah kehilangan gitu. Nggak pernah kehabisan akal. Tidur di kamar cewek-cewek, harga diri ya gitu kan. Tapi di hotel itu ada orang mang yang jaga? Ada. Kalau satpam kan jauh di depan, resepsionis di bawah, kita kan di lantai 2. Resepsionis nggak, setahu saya di lantai 1 itu yang nggak tahu udah pada nutup kamarnya atau apa itu nggak ada. Dan mungkin memang itu sudah di booking sama grup kita untuk besok. Jadi sepi gitu di hotel itu. Nah kebetulan waktu itu lagi musim Liga Indonesia masih berjalan kan 2018. Gimana nih caranya? Jadi saya tuh berani mengorbankan diri untuk ripuh gitu. Yang penting saya bisa tidur nyaman. Bukan mengorbankan diri, melarikan diri. Ya, pokoknya berkorban lah, walaupun udah dikasih kamar enak, empuk sendiri gitu kan. Gimana caranya nih? Akhirnya saya jalan ke pos satpam. Pak, malam gitu saya. Pak, nggak ada Persib ya?
atau bola apa kayak gitu Pak, di kamar kan nggak ada, jelek kata saya. Iya Pak, kalau TV kabel kan memang nggak ada bola. Kalau gitu saya boleh di sini Pak lihat bola atau apa, nemenin Bapak lah. Si satpam mesem nggak nyaho mana orang teh sieun ya. Udah Pak, akhirnya saya korbankan uang gitu kan buat beli rokok lah gitu, buat beli rokok kasih Bapak satpam gitu. Jaga Pak, jaga berapa orang? Ya siapa kalau malam ini 3 orang, satu di saya di depan, terus ada yang di tengah, ada yang di belakang. Saya boleh nemenin Bapak lah di sini gitu. Boleh aja Pak, cina mangga silahkan sok. Iya Pak. Nah di situ mungkin si satpamnya nggak curiganya pasti. Segitu tidak jurig macam narek di satpam rek di mana ngerek mulai Maksudnya si satpamnya nggak curiga kalau orang teh sieun naik kejadian beren di kamar, ada kejadian di kamar gitu. Akhirnya ngobrol, si satpam nanya gitu, kenapa Pak? Ah nggak apa-apa sih, cuma pengen ini aja cinta nonton bola gitu kan kayak gitu. Ah bener Pak, bener cinta. Bapak tidur di mana? Di belakang tuh yang dekat kolam renang, lantai 2. Kayaknya nggak ada orang apa malam ini. Oh nggak ada, apa kan udah di booking buat grup Bapak katanya besok. Oh, iya cik orang teh, karena grup saya waktu itu 800 sekian orang lah. Itu berarti hotel gede Mang. Hotel gede mah. Kapasitas 800. Hotel gede. Jadi di seberang hotel itu ada hotel lagi. Kalau misalnya kegiatan kita nggak cukup, biasanya nyebrang. Nah, tapi hotel itu cukup lah. Nah si bapak teh ngobrol. Jadi dia cerita tentang, akhirnya dia cerita. Ya walaupun kalau menurut saya cerita si bapak yang nantinya akan berpengaruh ke kunjungan hotel. Tapi udah buat saya mah pengaruh gitu. Saya mah nggak pernah nyewa hotel khusus gitu. Asal saya jangan bercerita ke klien. Asal jangan ke klien atau pengunjung hotel yang biasa ke sana. Ngobrol lah bangunan yang ini, di kamar yang ini, atau di lantai yang ini memang benar. Nah itu Pak, kejadiannya seperti itu cik orang teh. Baiklah Pak, kengeng tuh abdi ini dia lah maturan Bapak. Mangga wae Pak, cenah, tapi ya seperti ini keadaannya. Nggak apa-apa Pak, cik orang teh. Bayang teh salena kursi ge Pak. Yang penting mah ada teman. Yang penting ada teman lah, Bapak rek sarege, yang penting TV hurung yang dia pinggir jalan kan. Kalau satpamnya mah rame lah. Gitu kan. Ya udah Pak, nggak apa-apa lah. Mangga. Tapi cik saya teh, Bapak nggak usah cerita ke yang lain gitu. Bahwa saya ripuh. Oh, Bapak cenah tenang we. Akhirnya ya karena sama-sama saya mah pendekatan ke orang suka dewa gitu. Ya, akhirnya dapat kopi juga segala macam. Walaupun saya ngeluarin rokok buat si Bapak. Take and give. Lah. Akhirnya saya juga bisa tidur dengan nyenyak walaupun nyeri awak itu dasarnya di kursi mang. Jadi ya, enggak segede-gede lagi pos satpam. Iya, nggak ada kursinya kayak teman-teman di Wisma Haji tempat saya kan. Ada kasurnya pas satpam deh gitu ya. Di sana enggak, bener-bener satpam buat jaga gitu. Nah itulah mang cerita lah waktu itulah di hotel tersebut lah. Teman-teman yang nonton ya, teman-teman seprofesi kita pasti apal eta hotel nama barudak duaan awewe tas ya. Tapi itu mah si sosok eta teh kelihatan nggak si wajahnya atau apa gitu? Justru, apa memang segelebat? Kalau saya itu sekelebat mang, dari ekor mata gitu kan kelihatan gitu ya. Entah itu nyata atau hanya sugesti, saya juga nggak ngerti. Tapi sugesti saya sudah termakan sugesti gitu. Tapi si cewek-cewek ini benar-benar ngobrol. Jadi memang ayo nuker nyisir cina mang, asya. Kira aku nuker nyisir cinta, benar mang. Katanya ke saya teh kan biasa orang di kerjaan mah kita saling mang atau ce atau non. Benar mang katanya. Ya besoknya teman-teman datang, kita dikasih FOC itu kamar gitu kan 3 itu cuman kepake 1 ngumpul kabeh di panitia kabeh bu cewek bu cowok nggak ribu ya pokoknya apa yang penting bareng waktu itu Pak. Jadi tapi aman lah si cewek yang 2 pindah kamar buka lagi kamar mereka nggak diganggu lagi nggak ada ceritanya berarti lagi. Masalahnya di situ ya Mungkin di kamarnya gitu, di kamar atau di lantai tersebut lah atau apalah. Jadi hotel nanti masuk belah kanan resepsionis, jalan lagi parkiran ada
kolam. Nah, di sampingnya itu ada 2 lantai, belakangnya ada pohon-pohon gede-gede mang. Emang poek mang. Hotelnya itu ya dulu cukup terkenal sih, dulu cukup terkenal. Kesininya terkenal juga di kalangan kita. Bajurigan gitu. Nah, Mang, pernah ngorek tuh tak kasih satpam gitu security si hotel kan, jadi gangguan teh ternyata di situ aja. Itu juri nama hiji meureun. Tapi kan tetapnya melibatkan semua kamar pada akhirnya. Jadi hotel juri gitu. Walaupun ada sakamar dan kenal aja buat orang hotel juri gitu. Nah, pernah nggak Mang nyari info gitu atau si security ini bercerita bahwa ternyata mah bekas ada yang apa yang Pak sampai situ teman? Ada. Jadi security-nya ini akrab banget mang. Jadi kenapa akrab? Jadi ketika ada klien yang meminta misalnya malam-malam butuh apa, saya nggak pernah handle kalau yang kayak gitu. Saya kasih nomor dia. Jadi kalau ada klien kita malam-malam butuh apa gitu, dia kasih satpam eta. Gitu. Akhirnya akrab sampai sekarang gitu. Jadi punya jangkrik lah gitu. Sampai dapat lebihnya dari gaji kita mang, lebihnya. Dia cerita sih mang. Orang ini dia, orang timur lah si security-nya ini. Tapi udah aku biasa Sunda gitu. Terus 3 orang Sunda. Selama lah mereka. Jadi di sini aya namanya Pak, gitu. Ada apa aja? Apakah memang kejadiannya seperti itu ya? Kata dia rata-rata sih di semua hotel pun kayaknya ada, karena hotel kan relatif sering kosong ya, jadi nggak kayak rumah biasa. Nah, termasuk bangunan yang itu katanya, dan juga sebelah kiri itu bahkan kita juga jarang masuk dan dilarang. Sebenarnya itu bangunan itu hotel yang lama Pak, yang Amang tempatin bukan yang pas masuk kalau resepsionis sebelah kanan, ini sebelah kiri itu memang lama malam. Ini hanya ada beberapa lampu di luar aja, dalamnya gelap. Terus katanya ya entah dasok dibumbuan ini gitu namanya, suka ya entah dilebih-lebihkan atau tidak. Terus di belakang, di pohon beringin yang belakang, pohon gede yang belakang itu, pohon beringin gitu kan, itu memang ada Pak katanya, sosoknya cewek. Nah terus pernah ada yang meninggal katanya, namanya sebutannya Ode. Jadi obatin minum vitamin nah, itu di kamar sekian katanya. Terus malam-malam juga bahkan karyawan pun sering diganggunya FO, terutama suka ada telepon masuk dari kamar sekian. Dan teman-teman FO itu katanya memang takut, tapi sudah biasa. Jadi teleponnya di kamar tahu aja nama. Kamarnya 116 lah, kamar nanti 116 lah. Dan posisi kamarnya itu saya ingat ketika isu karena dibilang 116 nya mana gitu kan, yang baru dah posisinya pas di belokan gitu tadi pojok gitu. Di pojok depan pohon beringin kamar itu, kamar 116. Si hotel yang gelap itu Mang masih berfungsi, diaktifkan apa memang tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Itulah yang tadi apa yang Ode itu tuh si tamu apa memang tamu. Jadi yang merendah Ode-nya, kalau yang namanya Ode mah di mana aja gitu. Maksudnya gini, dia yang lakuin sendiri. Diajak-ajak orang. Tapi giliran gitunya ngajak orang. Ya itulah Bang pengalaman dulu. Ya sekarang sih jadi kangen berat loh. Artinya bukan kangen berat masuk ke hotel itu atau kemana ya. Jadi kangen kita teriak-teriak, muka sampai hitam ketika besoknya kegiatan lagi, malam ini klien tidur kita harus bikin program segala macam. Kangen, sumpah saya kangen banget ini. Apalagi saya ngantongin air gitu. Ya segala ya karena gitu ya. Nyiapin balon gitu. Iya. Sekarang mah kayaknya lupa masukin air nalikin aku mah. Ya itulah keseruan kalau kita lagi kerja ya. Ya itu yang bikin kangen sih, seru-seruan sama teman-teman. Kadang-kadang makan agak telat gitu, nasi udah lembek gitu kan, kena kuah padangnya itu kan, nasi padang. Itulah yang bikin seru gitu. Tapi setelah satu lagi Mang, sebelum ini kita closing, pas
tidur rame-rame, bisa ada yang nanya pas tidur rame-rame diganggu apa memang tidak ada sama sekali? Diganggu. Masih ada. Diganggu. Berarti Jadi yang wangian. enggak diganggunya gini, yang cewek diganggu sama yang cowok. Oh, itu mah tuh naluri. Enggak sih, kalau udah yang datang rame-rame itu, panitia waktu itu 12 orang sama ya 15 lah sama driver dan tim supportnya. Itu bayangkan 12 orang lah gitu yang di rumah dasarnya di kamar mobil, kapasitas 2 orang. kapasitas ya double bed sih mah. 15 orang saya bayangkan. Tapi ya tetap mau double bed juga 12 orang mah. Namun kanyawan security sigana kita diusir. Ini kapasitas kamar paling banyak 4 orang Pak, bener gitu aja. Ini diisi 12 orang gitu kan. Bayar deh sih. Gitu ya. Ya itulah. Tapi ya itu ya seru-seru aja sih buat kita ya. Jadi tidur ada yang nyempil di mana depan kamar mandi gitu kan. Bawah TV gitu kan. Pada jam Pak boleh bola rano-rano gitu. Plastik segala macam gitu. Kadang suka ada bumbunya lah kerja-kerja kayak Iya. gitu tuh. Nggak semua kadang di hotel ini juga kita pas di Bogor ada juga gitu kan. Cuman kalau hal kayak gitu tuh nggak bisa kalau kita bercerita tentang dunia lain gitu. Nggak bisa mantengin sejam karena dia datangnya juga hanya semenit atau misalkan lewat doang gitu. Ingat nggak waktu kita kegiatan di salah satu hotel di Bogor yang si Rani bukan kesurupan sih, kayak kena erup-erup ya nih. Oh ya, itu beberapa kali Berapa soalnya. kali dia ngomong kalau ketemu Tapi ngeliat itu yang mah gede. bukan erup-erup mang kayaknya. Iya siga gitu, kayak nggak bisa nggak tahu sih, dah saya mah tiba-tiba. Ada kata si Ranima kan ada sosok hitam yang memang selalu Meluk dia. meluk dia. Pindah-pindah kasur pun kan dia banyak kan. Heeh. Pindah-pindah tetap aja kan gitu. Kalau saya mah merasa tenang. Karena samping saya marinir. Bila aku juring tersianan ke tentara gitu, asal ya. Nah, itulah pengalaman kita emang kegiatan selama kegiatan yang sekarang sih bikin kangen berat. Mudah-mudahan wabah ini cepat Berakhir dan kita bisa aktivitas kembali. semuanya, bukan hanya Semuanya. kita. Para pedagang gitu bisa berkegiatan. Dan dalam kondisi seperti ini menurut saya jangan saling menyalahkan lah Mang ya. Karena tidak akan ada solusinya saling menyalahkan. Tung-tung Malah pusing gitu, malah bikin pusing gitu. yang terutama Maya berdoa, ikhtiar kayak kita keluar rumah. Ya. Mau di rumah orang tidur juga nggak apa-apa, Ya, yang penting kita keluar niatnya rumah. keluar ikhtiar gitu ya. Dah bingung mau ngerjain apa gitu. Keluar rumah yang penting ya Allah, saya niatnya ikhtiar untuk menafkahi anak istri saya ketika keluar rumah. Ya entah kemana itu, tabrang-tabrang kan ini. Iya. Ya itulah. Selama rezeki diatur Tuhan kita mah nggak pernah takut. Apa, untuk kalau keluar. udah diatur RT baru Nah, takut. baru takut. Soalnya dia manusia. Nah begitu dulur Pancakaki di seluruh Nusantara, ceritanya memang singkat. Jadi kalau bercerita kayak gitu tuh pasti hal gitunya tuh singkat banget. Nggak ada yang mantengin yang kayak gitu Sampai berhari-hari. Berhari-hari. Kecuali film horor. Iya, cari film horor. Menurut kita seperti itu. Silakan nanti disimpulkan masing-masing. Terus tongkrongin di channel Pancakaki. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan dukung terus kita berdua supaya sehat terus lah gitu, biar tetap bisa berkarya di channel kita dan bisa menghibur seluruh dulur-dulur di Nusantara. Sekian dulu, wassalam, salam damai Indonesia.